Shalom, adik-adik yang dikasihi di dalam Tuhan. Berjumpa lagi dengan Miss Ria dan adik-adik semua, apa kabar? Semoga adik-adik semua dalam perlindungan kasih Tuhan, amin. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita, siapkan pikiran kita. Kita mau diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita tundukkan kepala kita berdoa supaya kita diberkati oleh Bapa di surga. Bapa yang baik, kami bersyukur buat hari ini di mana Tuhan masih menolong kami, memberkati kami. Kiranya kasih karunia-Mu tetap baru dalam setiap kehidupan kami. Berkati kami Bapa, tetap bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, khususnya kami mendengarkan sebagian dari isi hati Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong, kiranya Tuhan yang memberkati kami. Terpujilah nama-Mu, kami siap mendengarkan isi hati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Adik-adik, mari kita buka Alkitab kita dalam Perjanjian Baru, ayat yang sering didengar sama adik-adik, ayat hafalan yang sering didengar, bahkan Miss Ria yakin sudah ada di luar kepala. Haleluya. Kita buka dalam Perjanjian Baru di kitab Efesus Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Perjanjian Baru ya. Efesus pasal 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Haleluya. Adik-adik yang dikasihi di dalam Tuhan, siapa di sini yang kalau disuruh sama mamanya langsung yes mam gitu ya, langsung taat? Siapa? Ayo tunjuk tangan. Amin, puji Tuhan ya. Firman Tuhan katakan pada hari ini buat adik-adik semua, adik-adik itu harus taat. Taat sama dengan menuruti, mendengarkan, dan selalu siap. Tokoh-tokoh yang ada di Alkitab, adik-adik yang selalu taat dengan Tuhan, ada banyak dan pasti diberkati oleh Bapa di surga. Haleluya. Adik-adik mau diberkati sama Bapa di surga, adik-adik syarat utamanya harus taat. Harus, artinya suka tidak suka harus taat. Amin. Ada tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang hidupnya selalu taat dan pasti diberkati oleh Tuhan. Yang pertama adalah Nabi Nuh. Amin. Nabi Nuh itu adalah orang yang taat kepada Tuhan. Adik-adik tahu nggak ceritanya? Pasti tahu ya. Terus yang kedua, tokoh yang taat juga kepada Tuhan yaitu Bapak Abraham. Kita tahu Bapak Abraham itu adalah Bapak segala bangsa, di mana penantiannya yang begitu lama, berpuluh-puluh tahun menunggu kehadiran seorang anak. Tetapi ketika Tuhan memerintahkan sesuatu hal kepadanya, dia taat dan segera melakukannya. Amin. Dan pasti diberkati oleh Tuhan. Dan masih banyak lagi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan ya. Oleh sebab itu, adik-adik mari kita belajar sama-sama ya, untuk selalu taat dan mendengarkan apa yang diperintahkan oleh orang tua kepadamu. Amin. Karena orang tua itu adalah otoritasmu. Amin.
Otoritasmu di rumah orang tuamu. Otoritasmu di sekolah, siapa? Guru-gurumu. Otoritasmu di gereja, di komunitas yang lain, pasti kakak-kakak yang lebih tua darimu, ya. Kita harus hormat. Hormat bukan berarti kalau setiap ketemu adik-adik beri hormat, bukan ya. Hormat yang dimaksud adalah mendengar, mentaati, dan menuruti. Amin. Pasti ada sukacita. Jangan hanya mentaati tapi bersungut-sungut, itu tidak baik ya. Tetapi mentaati dengan sukacita. Puji Tuhan, dari tokoh-tokoh Alkitab yang pasti kita sudah tahu dan diberkati oleh Bapa pastinya. Adik-adik boleh merenungkan dan menjadi ayat hafalan dari adik-adik. Minggu depan Miss Ria akan ingatin lagi. Amin. Yang bisa save atau hafal ayat hafalan ini, Miss Ria kasih sesuatu. Haleluya. Ayo adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita sebutkan lagi ayat firman Tuhan pada hari ini. Kita bangkit berdiri, kita sama-sama menyebutkannya dalam kitab Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Haleluya. Sebelum kita menutup sharing firman Tuhan kita pada hari Minggu yang sangat diberkati oleh Tuhan ini, mari adik-adik ingatkan dengan teman di sebelahmu, di depanmu, di sampingmu, samping kiri, di samping kanan. Hai teman-teman, harus taat kepada orang tua. Haleluya. Cukup sekian firman Tuhan yang boleh Miss Ria seringkan pada sore hari ini. Kiranya Roh Kudus yang selalu menerangi kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.